Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh. Bukan hanya rencana, bukan hanya harapan, tapi juga keyakinan terhadap diri sendiri. Hari-hari berjalan seperti biasa tetapi batin terasa kosong. Napas tetap keluar masuk namun jiwa seolah tertinggal entah di mana. Pada titik itu banyak orang mulai berbisik dalam hati, "Kenapa Tuhan seolah menghancurkan hidupku?" Pertanyaan itu tidak lahir dari kejahatan, ia lahir dari kelelahan yang terlalu lama ditahan. Dari doa-doa yang tidak kunjung menemukan jawaban. Dari usaha yang terasa jujur, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Namun dengarkan ini dengan perlahan. Bukan untuk melawan perasaan Anda, melainkan untuk menuntunnya kembali ke tempat yang lebih jernih. Tuhan tidak menghancurkan hidupmu. Yang sering runtuh bukan hidup, melainkan gambaran tentang hidup yang selama ini kita anggap sebagai segalanya. Ilusi kehancuran. Manusia menyebut hidupnya hancur ketika sesuatu yang ia sandari runtuh. Pekerjaan yang hilang, usaha yang gagal, hubungan yang berakhir, status yang tak lagi melekat. Padahal hidup tidak pernah sesempit itu. Psikologi modern menyebut ini sebagai identity collapse. Saat seseorang terlalu lama menempelkan nilai dirinya pada hasil, ketika hasil itu hilang, ia merasa dirinya ikut musnah. Tasawuf menyebutnya lebih sunyi. Ego yang sedang diluruhkan, bukan Anda yang dihancurkan. Yang dilepas adalah keterikatan yang terlalu lama Anda anggap sebagai sumber makna. Namun karena proses ini terasa menyakitkan, pikiran kita memberi nama yang keras kehancuran. Nah, ketika ego disentuh, jiwa berteriak. Ego tidak suka kehilangan kendali. Ia ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Kaizen Door langsung berbuah. Ia ingin usaha selalu berbanding lurus dengan hasil. Ketika hidup tidak menuruti itu semua, ego menuduh Tuhan tidak adil. Padahal yang terjadi bukan ketidakadilan, melainkan pembongkaran. Allah seringkali tidak mengambil sesuatu dari hidup seseorang karena benci, melainkan karena orang itu terlalu menggantungkan dirinya pada sesuatu yang tidak sanggup menyelamatkannya. Apa yang Anda sebut kehancuran bisa jadi adalah penyelamatan yang menyakitkan. Kesalahan menyandarkan hidup. Manusia sering tanpa sadar menyandarkan makna hidupnya pada hal-hal yang rapuh. Pada pengakuan manusia, pada stabilitas finansial, pada hubungan pada pencapaian. Selama semua itu ada, hidup terasa aman. Namun ketika satu saja runtuh, dunia seakan ikut roboh. Di titik ini, banyak orang merasa jauh dari Tuhan. Padahal justru disinilah Tuhan paling dekat, meruntuhkan sandaran palsu agar jiwa kembali bersandar pada yang kekal. Tasawuf mengajarkan, Allah tidak mengambil kecuali untuk mengembalikanmu pada pusat dirimu sendiri. Pada sunyi yang disalahpahami, ada fase dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Doa tetap dilafalkan, tetapi rasa hangatnya tidak ada. Ibadah tetap dijaga, namun hati terasa datar. Motivasi hilang, arah kabur. Ini bukan tanda iman mati. Ini adalah fase hening sebelum tumbuh. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami, ia tampak rusak, berantakan, tidak indah. Namun justru di sanalah benih bisa masuk lebih dalam. Jika hari ini Anda berada di fase ini, tolong jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak semua kekosongan adalah kehilangan. Sebagian adalah ruang, psikologi dan luka yang tak disadari. Psikologi modern memahami bahwa kegagalan berulang dapat memicu learned helplessness. Kondisi di mana seseorang berhenti berharap karena terlalu sering kecewa. Namun tasawuf melangkah lebih dalam. Ia tidak hanya bertanya, apa yang salah dengan hidupmu? Ia bertanya, apa yang sedang ingin disadarkan dalam jiwamu? Kadang yang perlu dipulihkan bukan strategi, melainkan hubungan dengan diri sendiri. Bukan rencana masa depan, melainkan cara Anda memandang nilai diri. Bukan hidup yang runtuh, tapi arah. Seringkali Tuhan tidak menghancurkan hidup seseorang, melainkan menghentikannya. Menghentikan agar ia tidak semakin jauh dari dirinya sendiri. Menghentikan agar ia berani bertanya ulang, apa sebenarnya yang sedang aku kejar? Jika hari ini langkah Anda terasa buntu, bisa jadi bukan karena Anda salah jalan, tetapi karena Tuhan tidak ingin Anda berlari tanpa kesadaran. Pemulihan tidak datang dengan gebrakan. Bangkit tidak selalu dramatis. Seringkali ia hadir sangat pelan. Dimulai dari menerima bahwa Anda lelah, mengakui bahwa Anda kecewa, berhenti memaksa diri untuk terlihat kuat. Dalam tasawuf ini disebut tawadhu batin, kerendahan hati untuk jujur pada kondisi jiwa sendiri. Dari sinilah pemulihan dimulai, bukan dari motivasi keras, melainkan dari kejujuran yang lembut. Pesan untuk jiwa yang hampir menyerah. Jika Anda mendengarkan ini dalam kondisi paling berat hidup Anda, tolong dengarkan satu kalimat ini dengan utuh.
yang tanda Anda tidak rusak, Anda tidak tertinggal, Anda sedang dibentuk. Tidak semua orang dibentuk dengan cara yang lembut. Sebagian dibentuk dengan kehilangan, agar tidak lagi salah arah. Dan itu tidak membuat Anda gagal, itu membuat Anda lebih sadar. Jika sampai di titik ini Anda masih bertahan, mungkin bukan karena narasi ini indah, melainkan karena ada bagian dalam diri Anda yang ingin hidup kembali. Di nafas baru nih, kita tidak mengejar kesempurnaan. Kita belajar memahami diri pelan-pelan, menata batin, bukan memaksa hasil, menyembuhkan, bukan membandingkan. Silakan subscribe channel Nafas Baru, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai tanda bahwa Anda memilih untuk terus berjalan bersama kesadaran. Dan sebelum Anda benar-benar menutup ruang ini, izinkan satu pertanyaan tinggal di hati Anda. Jika Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup Anda, bagian diri mana yang sebenarnya sedang Dia selamatkan? Tarik napas perlahan. Anda masih di sini, dan itu bukan kebetulan.